Mana? Buka, tolong buka. Nah, buka aja. Buka aja. Videonya. Penampungnya mana? Penampung. Udah habis? Udah lanjut. Ini tidak benar ini. Kita ambil air siram aja ya. Mobil yang lain tahan dulu semua. Dan kasih balik dulu semua. Kita mau periksa dulu satu persatu. Semangat pagi, salam planters. Halo semua, selamat datang di channel Auditor Sawit, tempat kita membahas dunia perkebunan dari kacamata auditors. Saya adalah auditor kebun, dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mencegah kecurangan saat penerimaan BBM atau bahan bakar di perkebunan kelapa sawit. Let's go. Berbicara mengenai kecurangan terhadap penerimaan BBM atau bahan bakar minyak di perkebunan kelapa sawit terutama, itu bisa kita kategorikan ke dalam dua kategori besar, yaitu satu, kecurangan terhadap kualitas, dan yang kedua, kecurangan terhadap kuantitas. Pertama, kecurangan terhadap kualitas itu biasanya dilakukan oleh oknum supplier itu sendiri. Perlu digarisbawahi ini oknum ya, tidak semua supplier melakukan hal ini. Dan untuk melakukan kecurangan ini butuh level yang lebih tinggi. Kecurangan yang dimaksud adalah kualitas yang dikirim ke penerima itu tidak sama lagi dengan kualitas yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi Pertamina itu memiliki standar kualitas di beberapa item. Ada beberapa standar kualitas seperti ini. Nah, yang dikirim ke kebun atau dikirim ke pelanggan itu sudah dicampur atau sudah tidak standar lagi. Contohnya beberapa hal yang sempat dibicarakan, sempat menjadi isu di kalangan pelanggan adalah dicampur bahan kimia tertentu atau dicampur dengan oli bekas yang sudah dibakar, tapi khusus ini kita tidak bahas dalam video ini. Kedua, yaitu tentang kuantitas. Nah, ini yang paling sering terjadi di kalangan pelanggan saat menerima bahan bakar ini dari supplier itu sendiri. Dalam artian seperti ini, supplier mengambil BBM dari Pertamina untuk dikirim ke pelanggan. Nah, misalnya di dalam administrasi itu akan dikirim 8.000 liter untuk ke pelanggan, namun yang sampai ke pelanggan itu tidak sampai 8.000 liter. Ada penyelundupan, apakah itu di tengah jalan atau di mana gitu. Nah, disitulah kecurangan atau permainan tadi terjadi. Ada penyelundupan 100, 200, 300, bahkan kadang ada sampai 400 liter minyak itu tidak dimasukkan ke tangki pelanggan. Dan ini biasanya dilakukan oleh oknum driver. Dan tidak menutup kemungkinan ini bekerja sama dengan petugas gudang atau bahkan staf yang menjaga atau bahkan pengawas-pengawas yang ikut menerima hal ini. Banyak sekali modus untuk melakukan hal ini. Ada yang diturunkan di jalan dalam bentuk jerigen atau sering dibilang kencing di jalan. Ada juga memainkan berat jenis antara solar dan air, karena kalau penerimaan solar di kebun-kebun besar biasanya ditimbang dulu. Ada juga yang tidak memasukkan sepenuhnya BBM yang di dalam tangki, disisakan sedikit di tangki mereka. Dan ini adalah salah satu contoh hal tersebut. Nah, contoh di video ini kita lihat, ada tuas yang tidak dibuka sepenuhnya, sehingga waktu ngisi itu, tidak semua solar yang ada di tangki itu terkirim ke tangki pelanggan. Artinya ada permainan atau kecurangan di sini. Kalau kita lihat ini bisa mencapai 2 jirigen sampai 4 jirigen
saat ditunggu. Artinya satu jerigen 20 liter bisa mencapai 80 sampai 100 liter. Ini terjadi akibat petugas yang harusnya mengawal ini tidak mengecek kembali. Nah, ada juga modus lain di mana BBM itu diturunkan di tengah jalan sebelum sampai ke tangki pelanggan. Misalnya mereka nurunin 4 jerigen atau 100 liter. Nah, driver ini sudah tahu, ini nanti akan ditimbang sebelum diterima oleh penerima itu sendiri. Nah, untuk mengakali timbangan, misalnya di bawah 800 liter, dia turunkan 100 liter, artinya berkurang 100 liter. 100 liter itu harus diganti dengan barang-barang yang dimasukkan ke dalam mobil itu, ke tangki itu, supaya nanti timbangannya tetap sama. Jadi para driver ini kadang memasukkan ban serep tambahan ataupun besi tambahan atau spare part tambahan. Begitu nanti ditimbang, beratnya tetap sama, yaitu 8 ton seperti biasa. Nah, setelah dituang masuk ke tangki pelanggan, untuk keluarnya nanti barang-barang tadi akan diturunkan di seputaran timbangan itu. Biasanya ini bekerja sama dengan orang-orang sekitar tangki. Biasanya ke petugas gudang, ataupun pengawas, ataupun siapa saja. Nah, setelah nanti ditimbang keluar, barulah barang-barang yang diturunkan tadi diantar ke mobilnya, ataupun dijemput. Seperti itu. Ini adalah satu contoh video di mana solar yang sudah berhasil diamankan, dititipkan ke petugas truk yang lainnya, kemudian dijual ke tempat warung lokal dengan harga negosiasi. Misalnya mereka jual 6.000 saja per liter, kali 100 liter sudah 600.000, seperti itu. Nah, tiba saatnya kali ini kita akan membahas prosedur yang tepat dalam melaksanaan penerimaan bahan bakar yang dari supplier ini agar tidak terjadi hal-hal seperti yang kita lihat sebelumnya tadi. Jadi prosedur ini secara umum biasanya ada dibagi dalam 3 langkah utama, yaitu pertama, pemeriksaan administrasi yang di dalamnya termasuk segel, surat kirim, dan sebagainya. Yang kedua adalah cek fisik mobil dan kualitas material. Di sini kita lihat apa saja isi mobil, kemudian kita timbang berat jenis, dan berat jenis ini nanti ada khusus cara untuk melaksanakannya. Yang terakhir adalah prosedur melakukan sounding tangki yang akan diisi. Sounding awal sebelum diisi dengan material BBM itu sendiri, dan sounding akhir setelah diisi. Sounding itu adalah pengukuran volume isi tangki. Jadi tangki itu kita ukur dulu berapa sebenarnya minyak yang ada di dalam sebelum diisi dengan minyak yang baru, dan berapa lagi volumenya setelah diisi. Nah, di situ nanti akan kita dapatkan perhitungan berapa liter yang diisi ke dalam tangki tersebut. Dan kita akan bahas satu persatu.